الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى والاستقامة والذي فضلنا على كثير ممن خلقناه تفضيلا والحمد لله الذي فرض علينا بالحج والعمرة لمن استطاع إليه سبيلا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع الهدى إلى يوم القيامة أما بعد وبعد تحية فيا عباد الله أيها الحاضرون أيها المؤمنون رحمكم الله أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم صدق الله وصدق رسوله معاشرul muslimin wal mu'minin yang sama-sama dicintai Allah Subhanahu wa taala. Khusyuk dan bersyukur kita, tawadhu mempertajam ketakwaan kita. Hari ini hari Jumat Sayyidul Ayyam, hari libur nasional. Sama-sama kita bersyukur sebagai hamba Allah masih memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi. Salah satu buktinya adalah kita jalankan ibadah idza nudiya lis-shalati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Tinggalkan seluruh aktivitas kita, sifat keduniaan yang ada, sementara kita tunduk dan patuh kepada Allah menjalankan ibadah Jum'ah. Mudah-mudahan Jum'ah ini adalah Jum'ah yang barokah. Amin. Mudah-mudahan kita berikan keimanan, tambah takwa kita kepada Allah, semakin rajin dan memperkuat istiqomah kita di dalam ibadah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sebagai figur, sebagai Rasul, Nabi yang paling kita cintai, sekalipun banyak manusia yang belum pernah ketemu Nabi, tapi kita banyak iman dan takwa kepada Nabi. Kita sayang kepada Nabi, kita merindukan Nabi, ketemu aja belum kita sudah cinta kepada Kanjeng Nabi. Saudara, menandakan keimanan kita ini adalah sangat kuat. Justru mereka-mereka pada saat itu yang nggak ketemu Nabi, tanda kutip tidak menghargai eksistensi Rasulullah SAW. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kita butuhkan bahwa Kanjeng Nabi itu menjadi uswah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sidang Jumat yang terhormat, rukun khutbah wajib saya sampaikan mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang paling sederhana, intisalul li awamirillah, jalankan perintah Allah. Wajtinabu nawahihi, kita jauhi larang Allah. Kecil kelihatannya dua saja, laksanakan perintah, jauhi larangan. Tapi implikasinya besar, godaannya banyak. Setan selalu menggoda kita terus, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Selalu bergetar di dada kita ini perang, namanya perang hawa nafsu. Dan kita sudah dilatih kemarin Ramadan gaspol full untuk memerangi hawa nafsu. Masuklah Syawal, masuklah Dzulqa'dah, saudara. Bulan yang luar biasa ini, umat Islam sedunia bukan persiapan lagi, tetapi sudah dalam proses perjalanan menjalankan peristiwa besar bernama pelaksanaan ibadah rukun Islam kelima, yaitu haji. Saudara, kalau kita baca dalam kitab Al-Hadis Ar-Rabbaniyah, Misal An-Nawawiyah,
Itu bunyal Islam ala khamsin yang kita apal itu di antara yang terakhir adalah hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Boleh jadi kita belum mampu hari ini. Boleh jadi kita banyak uang investasi, ATM dan lain sebagainya, tapi kita belum merasa terpanggil padahal sudah dipanggil. Labbaik Allahumma hajjan. Ketika Rasulullah diperintah di dalam Al-Quran misalnya wa'adzin finnas bil haji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Waktu itu Nabi Ibrahim alaihissalam serukanlah kepada manusia wa'adzin finnas bil haji supaya mereka beribadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir. Mereka itu ada yang jalan kaki, ada yang pakai onta dan lain sebagainya. Itu dulu belum ada pesawat. Sekarang udah ada pesawat, alhamdulillah, dari Indonesia 9 jam gaspol nyampe Jeddah. Yang gelombang kedua. Gelombang pertama Madinah. Karenanya secara wajar kalau pengurus masjid dan kita semua mendoakan encang-encing kita, saudara kita, paman kita, engkong kita, umi, bapak kita yang sedang menjalankan ibadah haji. Mudah-mudahan hajinya mabrur, amin. Dan juga dzambang maghfur, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'yam masykura. Sa'yam masykur itu upaya, ikhtiar, bisnis, entertain. Mereka punya usaha pulang haji bukan bangkrut tapi tambah barokah. Itu sa'yam masykura. Wa tijaratan lan tabur. Nah, ini perdagangan. Perdagangan yang tidak akan pernah bangkrut bagi mereka yang sudah menjalankan ibadah haji. Karenanya saudara yang belum memiliki kemampuan, hanya satu caranya, kalau Allah yang sudah panggil pasti bisa berangkat. Banyak merbot yang diberangkatkan haji, banyak merbot diberangkatkan umroh, banyak tukang bakso, tukang cendol, tukang apa saja bisa pergi haji. Nggak aneh sekarang. Karena saudara, wiridan kita, Allahumma ballighna ila Makkah al-Mukarramah. Ya Allah, sampaikanlah saya ini kepada Mekah al-Mukarramah. Wa Madinatul Munawwarah, sampai juga ke Madinah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. 3 kali habis salat kita baca, ketemu juga kita akan labbaik Allahumma hajjan. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah yang sangat singkat ini, kita sebagai umat Islam tentu perlu peningkatan kualitas keimanan dan ketakwaan. Dalam satu ayat, man amila sholihan, syaratnya sederhana saja, bahwa kita harus beramal yang soleh. Man, siapa orang amilah yang bekerja, berbuat, beraktivitas solihan, amal yang baik. Tentu sebagai orang yang cerdas kita tahulah mana yang soleh dan mana yang tidak soleh. Kita pilih-pilih. Kita dikasih akal oleh Allah mana yang soleh, mana yang tidak soleh. Min dakarin, ada juga kalanya itu manusia yang namanya laki-laki, au unsa yang bernama wanita. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Akan dijanjikan oleh Allah nanti hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang sempurna, kehidupan yang bahagia, tenang, senang, menang, damai. Sekalipun digoncang dengan berbagai ujian, itu sudah biasa. Ajaban li amril mukminin, dalam sebuah hadis Rasulullah. Urusan orang beriman ini memang ajaib, memang aneh, memang luar biasa. Jadi ketika dia diuji, dia bersabar. Ketika dikasih sama Allah, dia bersyukur. Sabar dan syukur, punya memiliki jiwa amal soleh yang tinggi, mumpung belum dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mati, apa yang harus kita bawa? Kecuali sama sedekah jariyah. Sedekah jariyah kita yang ditunggu saudara. Awal menyuntafau bih, ilmunya yang manfaat. Jadi orang alim, ajar ngaji, ajar kitab, ajar tajwid, ajar alif-alifan, ya, hijaiyah, ikra, saudara. Walaupun kita usia tua, tidak ada cerita terlambat untuk selalu belajar dan belajar. Karena dengan ilmu itu al ilmu nur. Ilmu menjadi cahaya kehidupan kita. Ilmulah yang menuntun supaya kita rajin ibadah. Kalau nggak punya ilmu, dia nggak tahu khasiat ibadah. Kalau tidak ngaji, dia nggak ngerti hikmah sholat duha. Kalau dia nggak ngaji, dia nggak ngerti hikmah sholat tahajud. Begitulah seterusnya. Kalau dia nggak ngaji, nggak ngerti fasolli li rabbika wanhar. Fasolli apa antum fasolli. Dia suruh dia sholat.
wanhar, sembelihlah kurban. Jadi ada sholat Idul Adha 10 Zulhijjah, habis sholat wajib motong kurban. Kalimat wanhar wawanya wawu atop, sholat juga, kurban juga. Terkait fasholli li rabbika wanhar, ini fi'ilnya fi'il amar. Berbagai ulama ada ikhtilaf, gak usah penting kita membedakan antara perbedaan para ulama. Yang penting Rasulullah selalu begitu. Kalau Rasulullah selalu menjalankan sholat Idul Adha, apa tuh maknanya? Kalau Rasulullah selalu berkorban, apa tuh maknanya? Jadi kita tidak memperdebatkan antara sunnah yang wajib, karena itu khilafiyah. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya menurut ayat ini yang tadi saya sampaikan, kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang hayatan thayyibah, anak-anak kita yang penuh barokah, enak dipandang mata, sebagaimana doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Syaratnya adalah amilah sholih. Amal soleh ini yang paling mahal, dan menyesal ketika kita sudah berbaring di kuburan, alam yang sangat gelap, hidup seorang diri, tidak disertai istri, anak-anak tercinta, harta ekonomi, mobil mewah, investasi, punya kontrakan, punya apapun, tidak ada yang ikut kita. Yang ikut tadi yang saya sampaikan, ilmu manfaat, dan yang terakhir waladil sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh. Karenanya PR kita ini, adik-adik yang agak ramai di sebelah kanan sana, itu karena belum ngaji. Ketika khotib sedang naik mimbar, mereka harus disautong, tidak boleh bicara. Tapi bapak-bapak yang sudah ngaji ngerti. Jadi wajar kalau anak kecil itu berisik, nggak usah dipukul, nggak usah dimarahi, nggak usah diusir. Sudah ente nggak boleh sholat lagi di masjid, jangan. Cara mendidik anak, kasih ilmu, kasih wawasan, kasih pendidikan. Ada namanya ta'lim muta'alim, kitab. Bagaimana adab orang yang belajar itu, bagaimana anak-anak kecil punya semangat untuk menjadi calon generasi bapak sekalian. 60-70 jamaah yang ada sini profesinya berbeda, saudara. Kadang-kadang kalau kita kiai pengen anaknya jadi kiai, kalau saudara dokter anaknya pengen jadi dokter, yang hari ini menjadi Pak Camat, Pak RT, Pak RW, anak gua kalau bisa jadi RW juga. Ini visi misi orang nih, perspektifnya terkadang disesuaikan dengan ayah, figur ayah. Kiai anaknya jadi ustaz, profesor anaknya kalau bisa S3 juga. Nah ini saudara. Nah tinggal kita tanamkan yang paling penting, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang ingin bahagia di dunianya, mutlak saudara, knowledge, ilmu pengetahuan, psikomotorik, afektif. Dalam kajian ilmu pendidikan itu edukasinya adalah psikomotorik, kognitif dulu, ilmu pengetahuan, psikomotorik terkait dengan keterampilan-keterampilan, ya, termasuk teori sholat, terampilnya kayak apa, teori pergi haji, manasik haji, prakteknya seperti apa, itu psikomotorik. Baru kemudian afektif, saudara. Afektif adalah perilaku, pendidikan moral, attitude, etika, akhlak, sopan santun, budi pekerti. Yang ini sedang menjadi musibah kita bersama, karena anak kita sudah degradasi moral akibat nyaris 24 jam mereka itu berkelimung dengan HP-nya. Saudara, ketika mereka buka YouTube, buka TikTok, buka Facebook, Masya Allah, sesekali dikontrol anak-anak kita ini. Anak-anak kita ini adalah sumber bahwa dia akan menjadi regenerasi, akan menjadi soleh, anak soleh. Yang mendidik adalah kita. Kita menjadi teladan yang pertama. Ketika kita mengajak sholat, kitanya sholat. Nyuruh anak sholat, kita nggak sholat. Nyuruh anak puasa, kita nggak puasa. Nyuruh anak tong pergi haji, umroh, kita juga belum. Bahkan anak-anak kita bisa menghajikan kita, anak-anak kita bisa mengumrohkan kita. Makanya investasi terbesar di dunia ini adalah anak. Didik mereka, kuliahkan mereka, berikan pelajaran yang terbaik. Dan sampai detik ini pendidikan akhlak yang terbaik adalah pondok pesantren. Ranking yang kedua adalah pendidikan di madrasah. Bukan di yang negeri yang lain itu tidak penting, semuanya adalah penting.
Tapi sebelum mereka memasuki profesor, insinyur dan lain sebagainya, belum masuk ke S3, tapi pendidikan yang paling standar di Raudhatul Atfal ketika TK, dia belajar TKQ, Taman Kanak-kanak Al-Quran, TPQ, kemudian madrasah diniyah yang di sore harinya, sehingga investasinya bukan hanya pelajaran umum yang dia dapatkan di sekolah dasar negeri, tapi mereka juga mengenyam pendidikan agama. Di sanalah mereka belajar akidah, di sana belajar akhlak, di sana belajar Al-Quran, Al-Hadis, Fasohah, Qiraah. Subhanallah, lengkap. Kalau mereka sudah ke situ, sudah menguasai 6 tahun, 7 tahun ilmu agamanya cukup, maka mereka jadi insinyur yang beriman dan bertakwa. Mereka jadi presiden yang bertakwa. Jadi pejabat sekalipun mereka juga beriman dan bertakwa. Darah simulan akhir adalah ketika kita ingin bahagia ternyata mudah. Yuk sama-sama kita perkuat, satu, iman dan takwa. Kedua, amal soleh, terus investasi kita ini. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Segera. Ketika kita sudah berbujur itu, membaring di kuburan, ya Allah kalau boleh diakhirkan saya hidup lagi, 2 aja yang ingin saya lakukan. Fa asaddaqa, saya ingin banyakin sedekah. Wa akum minas sholihin, saya ingin banyakin amal soleh. Pertanyaan, kurbankah di tahun ini? Itu menjadi muhasabah kita semua saudara. Kematian tidak tahu, habis kurban kita mati kita nggak ngerti. Kita cek ATM masing-masing, sanggupkah kita berkorban tahun ini? Mudah-mudahan diberikan kekuatan oleh Allah, berikan rezeki yang luas, umur yang panjang, mudah-mudahan sehat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikri